Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam program Aku Suka edisi yang ke-6 di hari ke-6 Ramadan ini 1441 Hijrah. Kita awali dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah puasa kita dari hari pertama sampai yang ke-6 ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Baik, di hari ini kita akan coba lanjutkan bahasan kita tentang rahasia di balik keutamaan amalan-amalan Ramadan, khususnya yang terkait dengan sholat qiyam atau yang biasa kita sebut dengan tarawih. Telah kita tuntaskan di pertemuan yang lalu bahwa penamaan tarawih tidak spesifik dimaksudkan pada sholatnya, namun lebih menunjuk kepada sifat praktikal sholatnya yang tenang, santai, ada getaran kepada jiwa, ya, ada gejolak kepada rasa, dan dengan perasaan itu membimbing kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha dalam setiap jedanya. Ini rumus yang terbaru yang nanti kita tunjukkan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan menghanguskan seluruh dosa-dosa yang mungkin kita pernah kerjakan. Ingat baik-baik, sifat tarawih ini dilekatkan pada sholatnya yang disebut dengan qiyam, di poinnya, lalu disandingkan dengan nama Ramadan, dan sela-selanya nanti akan diisi dengan doa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan langsung contohkan. Saya ingin uraikan dulu, jika disebut dengan tarawih, kemarin saya katakan dari kata tarwiha, ya, yang berarti sesuatu yang dikerjakan dengan santai, ada pengaruh kepada ruh, seperti kemarin telah panjang saya uraikan. Ini sifatnya. Penunaian sholat disebut qiyam jika ini menunjuk kepada sifat santai dan pengaruhnya kepada ruh, ya, maka yang ini menunjuk kepada aspek kesempurnaannya, ya, sempurna dan kesungguhannya, serius. Ya, saya pernah terangkan dalam bab fikih salat bahwa setiap kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah itu umumnya seringkali diawali dengan derivasi kata qiyam ini, ya. Aqama yuqimu, bersumber akar kata awalnya dari kata qama, tambah hamzah di depannya, ditambahkan hamzah menjadi aqama. Aqama, yuqimu, yuqimuna, aqimu, aqimi, dan seterusnya. Baik, ini menunjuk kesempurnaan. Seakan Allah ingin memberikan pesan, jika Anda tunaikan sholat jangan sembarangan. Jangan semaunya saja. Jangan secepat yang saya inginkan selesai. Tapi tunaikan, berusaha dengan sempurna. Tunaikan dengan sungguh-sungguh dan serius. Karena itulah ketika Nabi SAW menyebutkan sholat qiyam di malam Ramadan ini dengan menggunakan kata aqama yuqimu, bahkan mengambil dari kata dasarnya qama, ya, di hadis Al-Bukhari nomor hadis 37 itu dalam kitabus Shiyam, Nabi mengatakan man qama. Baik, perhatikan baik-baik, Ramadhana. Nabi bisa mengatakan dalam satu kalimat misalnya man shalla, ya, bil-laili fi Ramadan. Siapa yang menunaikan salat malam di Ramadan. Tapi kenapa yang diambil adalah kalimat qamanya? Beliau ingin memberikan penekanan walaupun ini sifatnya bukan fardu, sifatnya sunnah, tapi sangat penting. Saking pentingnya walaupun, ya, kualitasnya sunnah, walaupun pahala yang diberikan nilainya ini nilai sunnah, tapi anugerahnya begitu luar biasa.
Bahkan bonusnya bisa menggugurkan. Ingat, yang sunnah ini bisa menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan selama hidup dari sejak balik sampai ditunaikannya sholat dimaksud. Karena itu kata Nabi, jangan main-main dikerjakannya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan secara sempurna, sesuai rukunnya, syaratnya. Sehingga kalimat Ramadan yang memiliki makna yang dalam, menggugurkan dosa, memberikan ampunan dari kesalahan-kesalahan, menghanguskan segala noda-noda yang pernah dikerjakan. Ini bisa hadir jika kata ini dieksekusi dengan sempurna. Jika sholatnya sempurna, maka nilai Ramadannya akan diberikan kepada kita dalam pengertian ujung hadisnya. Ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Karena itulah, ada yang sangat menarik, bahkan di sela-sela dalam penunaian sholat qiyam ini, ketika salam pada bagian yang pertama, ingin kemudian lanjut bagian kedua lagi, di sela-selanya Nabi memasukkan satu ajaran kepada kita berupa doa yang spesifik, doanya dikaitkan dengan permohonan ampunan dosa dan penghapusan kesalahan. Baik, kita ambil contoh misalnya dalam hadis Abu Daud nomor hadis 1367, riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemarin kita bahas salat malamnya Nabi, formulasi 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1, yang standar itu 11 ya. Ada yang 443. Kalau mau tambah juga silahkan. Dalilnya sudah saya sebutkan. Hadis-hadis tersambung isyaratnya kepada Nabi, kemudian disepakati eksekusinya oleh para sahabat dan ijma pada saat itu. Sekarang kembali ke sini. Ketika beliau selesai menunaikan dua, ingin beranjak kepada dua yang lain, maka di tengah-tengah ini, di sela-selanya, beliau kemudian memberikan contoh langsung kepada kita sebagai aplikasi harapan meraih berkah Ramadan dalam kalimat Nabi, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah dari yang lalu-lalu yang pernah ia kerjakan sejak balik sampai seketika dia itu sholat. Apa doa yang dimohonkan Nabi? Singkat, padat, tapi begitu mengena. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun. Allahumma innaka afuun. Kalau Anda ingin masukkan sifat karim boleh, innaka afuwun karim boleh. Sifat Allahnya karim dimasukkan di situ. Kalau Anda ingin kembalikan ke redaksi asal tidak ada masalah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik. Allahumma innaka afuwun. Duhai Allah, sungguh hanya Engkau yang Maha Pemaaf. Hanya Engkau yang maaf-maaf. Tuhibbul afwa. Dan Engkau memiliki sifat mencintai orang-orang yang meminta maaf. Mencintai sifat maaf. Mencintai hamba-Mu yang memohon pemaafan. Ya fa'fu anni. Maka dengan sifat-Mu yang pemaaf itu, dan Engkau pecinta segala yang minta maaf, maka dengan itu hamba mohon ya Allah pemaafan dari-Mu. Maafkan segala salahku. Maafkan segala dosa-dosa yang pernah aku perbuat. Masya Allah. Indah sekali. Ya, dan ketika Anda menyebutkan satu doa dengan sifat Allah dari Al-Asma'ul Husnanya, itu diisyaratkan di Al-Quran, surah ke-17, ayat 110, sebagai bagian doa yang mendapatkan isyarat langsung dari Allah untuk segera cepat diijabah. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan, Qulidu Allah. Jika Anda ada persoalan dalam kehidupan, panggil nama Allah. Sebut namanya. Awid ar-Rahman. Atau sebut ar-Rahman. Atau kalau ingin spesifik, ya, ayyamma tada'u falahul asma'ul husna. Kapanpun Anda ingin menyerunya, sesuai dengan kebutuhan Anda, demikian cara memahami tafsirnya, sesuai dengan kebutuhan Anda, maka silahkan panggil Allah berdasarkan nama terbaik sesuai dengan apa yang kita butuhkan.
Jadi Allah sudah melekatkan pada dirinya sifat, nama-nama terindahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Butuh rizki, Ar-Razzaq. Sebut, ya Allah, ya Razzaq. Allahumma ya Razzaq. Ya, kita butuh ingin disembuhkan, ya Allah, ya Syafi. Allahumma ya Syafi. Ya, di sini konteksnya kita ingin memohon kepada Allah, ya Allah, saya merasa banyak salah. Saya mau minta ampun, saya mau minta maaf, ya Allah. Minta kepada Allah. Maka Anda sebut dengan namanya, Allahumma innaka afuun al-afu. Bukankah Allah punya sifat al-afu? Memaafkan semua kesalahan-kesalahan, Maha mengampuni semua dosa-dosa. Bahkan di Al-Baqarah ayat 286 itu kita mengatakan fa'fu anna. Ya, fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maafkan kami ya Allah, al-'af. Ya, Masya Allah. Nah, ini poinnya. Jadi ketika kita menyebutkan Allahumma innaka afuun, tambah dengan sifat Asmaul Husna-nya, Karim misalnya. Ya, atau kita ingin cukupkan dengan kalimat ini, ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf. Engkau yang bisa menggugurkan dosa. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai setiap yang minta maaf. Engkau mencintai sifat-sifat yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka mohon ya Allah, maafkan segala kesalahan-kesalahanku. Mohonkan ini, ingat, karena kalimatnya yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks tarwihah punya rasa keterikatan dengan roh, maka jangan sekedar dilafadzkan kalimat ini, tapi bacakan dengan rasa yang tinggi sehingga ada koneksi antara yang dilafadzkan dengan yang dirasakan dalam roh kita. Ya, bagaimana caranya? Sederhana. Setiap Anda mengucapkan kalimat ini di salat tarawih, sambil diingat-ingat kesalahan apa yang Anda ingin minta diampuni, dimaafkan itu. Ya, saya datang pada Anda, saya katakan saya minta maaf kalau saya salah. Ya, tentu saya akan berpikir, saya pernah salah apa sama kawan ini. Ya, nggak akan tiba-tiba ujuk-ujuk kita datang, nggak ada apa-apa, nggak pernah kenal orang. Anda baru kenal orang di jalan, Assalamualaikum, maaf ya kalau ada salah. Mustahil. Ya, tapi orang bisa mengucapkan, saya minta maaf. Tentu ada singgungan sebelumnya. Ada persoalan-persoalan. Nah sekarang ketika Anda mengatakan, ya Allah maafkan saya. Kalau ingin menjadikan kata-kata itu, memberikan kesan kepada jiwa, maka sambil kita rasakan, Anda punya salah apa sama Allah? Salah sholat itu yang selalu ditinggal. Salah, gak pernah merasa berinteraksi dengan Al-Quran. Salah, selama ini jauh dari Allah, jarang baca Al-Quran. Salah, selama ini perangkat tubuh dipakai berbuat maksiat. Maka ketika kita bacakan kalimat ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, rasakan dalam jiwa kita kesalahan apa yang kita perbuat, tundukkan hati kita dengan khusyuk, mohon kepada Allah sampai memiliki getaran dalam jiwa kita, roh kita. Ketika menetes air mata itu dengan mengucapkan fa'fu anni, maka seketika itulah kalimat Nabi berlaku untuk kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah ia kerjakan saat ia berbuat salah itu pada detik ia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasianya. Ya, penggunaan kalimat qiyam dari kata qama disatukan dengan kata Ramadan untuk memberikan ampunan, ditegaskan dengan kalimat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi untuk memberikan jaminan, tapi semuanya mesti ada koneksi kepada roh, dikenal dengan tarawihah, ditunaikan secara santai, dijamakkan dengan tarawih. Kalau sekali diberi kesempatan 2 rakaat belum diampuni. Ya, 2 rakaat juga belum juga. 2 rakaat juga belum juga. Kalau sudah 11 rakaat kita belum bisa pengen diampuni juga. Berapa rakaat lagi yang dibutuhkan untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau rakaat pertama, 2 pertama belum khusyuk, coba di yang kedua. Sebelumnya belum juga, coba selanjutnya. Coba selanjutnya sampai Anda merasakan kenikmatan dalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hari ke-6, nanti malam ke-7. Belum menangis di malam ini, malam ke-8 menangis. Belum menangis malam ke-8, malam ke-9 mengalirkan air mata. Belum juga malam ke-10. Malam ke-11 belum bisa mengalirkan air mata juga, maka tangisi diri Anda yang belum mampu menangis pada saat itu. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, salat ini akan terasa nikmat, bahkan dengan itu kita tak terasa sudah berapa rakaat tertunaikan. Itu poinnya. Nah, sekarang
Jika ada yang bertanya, Ustadz, saya tunaikan sholat tarawih ini apakah setelah Isya langsung atau pertengahan malam? Kalau saya tidur dulu, bukankah namanya nanti tahajud, bukan tarawih lagi? Ini yang mau saya ingin detilkan sejenak. Ya, teman-teman sekalian, fokus ini. Qiyam itu nama umum. Ya, bagi semua sholat yang ditunaikan, qiyam. Kalau kita katakan sholatnya di malam hari, maka kita katakan qiyamul lail. Pernah dengar ya istilah qiyamul lail? Kalau di tulisan Latin kan begini. Qiyam, ya, al-lail, qiyamul lail. Ini kan asalnya begini. Qiyam al-lail. Ya. Qiyam itu bangun, sholat, kan? Al-lail itu malam. Ya, karena itu saya sering katakan turunan kata lail itu maknanya malam. Ya, jadi kalau ada lail, layali jamaknya. Lili, lela, itu malam. Ya, jadi ibu lela, ibu malam-malam. Nah, kita hapus sebentar. Jadi kalau kita turunkan seperti ini. Qiyamul lail, saya turunkan ini ke bawah. Sholat yang ditunaikan pada malam hari. Batasnya setelah menunaikan sholat Isya. Jadi sholat Isya dulu, baru kemudian sholat sunnahnya tunaikan qiyamul lail ini. Nah, lail saya turunkan supaya kita paham dulu ya. Batasnya dari mulai ba'da Isya malam sampai menjelang fajar. Nah ini. Ya, jadi ini fajar, subuh. Kalau sekarang di Bekasi jam 4.35, ya, kurang lebih. Maka ini dari ba'da Isya bisa kita ambil saja ini 19.30. Al-lail terus sampai ke fajar, ini lail. Ya, ada yang kemudian menyekat dengan waktu kurang lebih 15 sampai 25 menit. Ya, jadi 15 sampai 25 menit sebelum ke fajar. Kalau kita ambil di sini misalnya jam 04, kita ambil misalnya 10 gitu ya. Ini disebut dengan sahar namanya, sahar. Ya, ada yang menyebutnya sampai 30 menit waktu sahar, zamannya ashar. Di sini kita sahur. Ya, nanti kita bahas di episode berikutnya. Ini dari al-lail sampai ke sahar, sampai ke fajar. Jadi panjang sekali. Batasnya panjang sekali. Ini disebut dengan lail. Jadi qiyamul lail ini bisa berlaku antara dari ba'da Isya sampai ke menjelang fajar. Kalau Anda tidur dulu di sini, terus bangun pertengahan malam. Saya mau bangun jam 2, saya mau kerjakan qiyamnya jam 2. Boleh, silahkan. Ya, Anda kerjakan jam 2 setelah istirahat dulu. Setiap sholat yang dikerjakan setelah tidur dulu, Anda bangun, itu bahasa Arabnya disebut dengan tahajjud. Ya, hajjada yahjudu, kemudian tahajjada yatahajjadu. Tahajjud sifatnya disebut dengan tahajud. Ya, tahajud. Tahajud. Ini nama saja. Jadi kalau Anda tunaikan di malam hari, setelah Anda tidur dulu, istirahat, itu namanya disebut dengan apa? Tahajud. Nama umumnya tetap disebut dengan qiyamul lail. Cuman spesifik namanya tahajud, karena kita tidur dulu, bangunnya malam. Tetap masuk dalam konteks qiyamul lail. Walaupun Anda kerjakan malamnya setelah tidur, dalam konteks tahajud, tetap sifatnya mesti tarwihah. Sifatnya mesti tarawih, sifatnya mesti tenang, sifatnya mesti ada getaran kepada jiwa. Jadi ini nama saja. Kalaupun Anda kerjakan misalnya sebelum tidur, setelah Isya, tanpa tidur dulu, langsung sholatnya, maka tetap disebut dengan qiyam. Qiyamul lail masuk dalam nama umumnya. Spesifik kalau tidur dulu, maka katanya berubah menjadi apa? Tahajud. Cuma masih masuk dalam konteks qiyamul lail dan sifatnya tetap ditunaikan dengan kata tarawih atau tarwihah. Kenapa saya penting terangkan ini? Disinilah mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana sifat rahmat beliau
yang Allah katakan rahmatan lil alamin, sayangnya kepada umatnya, Nabi bisa mengatakan begini. Misal, man tahajjada fi Ramadan. Siapa yang bangun tahajud saat Ramadan? Ya kan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu sepanjang ia kerjakan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, imanan wa ihtisaban. Mudah. Tapi kita akan kesulitan mengerjakannya. Karena setiap kita mesti tidur dulu, malamnya bangun. Apakah setiap orang terbiasa bangun pertengahan malam? Ya, itu poinnya. Tapi ketika Nabi mengatakan qama qiyam, maka ini menjadi nama umum, seakan-akan memberikan fleksibilitas kepada kita. Yang punya tugas ba'da isya, ada pekerjaan, boleh tunaikan malamnya nanti. Boleh tidur dulu, malam bangun. Kalau ada yang tidak kuat bangunnya malam, karena besok menyiapkan pekerjaan, khawatir terlampau awal bangunnya, kemudian sahur, besoknya malah banyak ngantuknya, silahkan tunaikan ba'da isya. Ini adalah kemudahan bagi kita untuk memilih, sehingga kita bisa mengatakan, saya bisa pilih di awal waktu, atau saya pilih menjelang sahur, mana yang paling memudahkan, itu yang bisa kita lakukan. Bagian terakhir yang saya janjikan kemarin, Ustadz, situasi sekarang PSBB, ya kami banyak di rumah. Lalu bagaimana yang tadinya biasa di masjid, kemudian kerjakan ke rumah? Teman-teman tidak usah panik. Dalam Islam tidak ada satu persoalan pun yang tidak punya solusi. Dahsyatnya dalam Islam, semua masalah itu ada jawabannya. Masya Allah, semua masalah itu ada jawabannya. Baik isyarat di Al-Qurannya, penjelasan di hadisnya, ditemukan di ijma' ulama, di kiasnya. Dari dulu, udah lewat 15 abad, ada persoalan, ditemukan jawaban. Bahkan apa yang belum kita tanyakan, Nabi sudah contohkan. Apa yang belum kita tanyakan, Nabi sudah contohkan 15 abad lalu. Bukankah kebanyakan sholat tarawihnya Nabi dikerjakan di rumah? Masih ingat? Ya, Nabi kan sholat tarawih itu dikerjakan di rumah, dan juga 3 malam dikerjakan di mana? Di masjid. Ya. Dan Nabi berkomentar, saya tidak banyak ke masjid, tidak rutin ke masjid, khawatir nanti menjadi wajib untuk kita semua dikerjakan berjamaah di masjid. Sebagai rahmat untuk kita, Nabi membagi, dikerjakan di rumah, dikerjakan di masjid. Dan apa yang dikerjakan oleh Nabi di rumah, itu tidak berbeda dengan yang dikerjakan di masjid. Salatnya tetap sama. Ya, 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam. Sama saja yang kita kerjakan di masjid dipindahkan ke rumah. Dan sifat jamaahnya tak usah dihilangkan. Bukankah kita bisa berjamaah dengan istri di rumah? Ya, dengan anak di rumah? Ustaz, saya belum nikah. Ya insya Allah sebelum kiamat kurang 2 hari Anda nikah. Coba sekarang kan Anda bisa sholat dengan kawan Anda mungkin di kosan. Gitu kan? Tapi saya sendirian. Ya insya Allah malaikat ada di belakang. Begitu waladhdallin ada amin. Yang saya ingin katakan, jangan kita ngeles dengan mencari alasan-alasan tertentu. Sepanjang bisa dikerjakan, lakukan. Maka jawabannya sangat mudah. Apa yang dikerjakan di masjid, itu tinggal kita pindahkan ke rumah karena tidak ada perbedaan dalam penunaiannya. Sepanjang hati kita khusyuk, di situ poin keutamaannya. Nah, sekarang kalau kita selesai menunaikan qiyamnya, sholatnya dengan sifat tahajud tadi, kualitasnya tarwih atau tarawih, berhentinya di mana Ustaz? Di waktu sahar ini? Apakah kemudian sebelum kita tunaikan fajarnya? Dan mana waktu yang paling tepat untuk menunaikan sahur sebelum kita dapat menunaikan panggilan sholat subuh berjamaah? Itu yang akan kita bahas dalam Aku Suka edisi yang ke-7, rahasia di balik kata sahur. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bisa mendapatkan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam edisi Aku Suka pada hari yang ke-7 di bulan Ramadan ini tahun 1441 Hijrah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh ibadah kita
Dari sejak awal puasa, di hari Jumat yang baik itu, sampai dengan saat ini, berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik. Kita juga mendoakan semoga saudara-saudari kita yang diuji dengan penyakit segera disembuhkan, wabah segera diangkat, dan yang paling utama kita diberikan kekuatan untuk bisa menggali hikmah dari setiap musibah yang Allah ujikan kepada kita semua untuk membangun kedekatan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks itu, mari kita teruskan kajian dan peluasan wawasan kita terkait dengan amalan-amalan utama yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di pertemuan yang lalu kita telah uraikan tentang rahasia penulaian sholat malam khusus di bulan Ramadan yang dikenal dengan Qiyam al-Lail. Baik, yang sifatnya kita sebut dengan nama tarawih. Ini sifatnya ya dari kata tarwiha telah saya uraikan sepenuhnya. Bagi Anda yang kiranya baru menyimak, kami sangat berharap untuk bisa mengkaji pada kajian yang terdahulu supaya ada ketersambungan dengan materi saat ini. Baik, ada satu persoalan yang seringkali ditanyakan oleh sementara saudara-saudari kita. Kemarin telah saya jelaskan qiyam adalah nama umum bagi sholat yang ditunaikan dari sejak dimulai waktu malam, yaitu pada waktu Isya. Kalau saya tuliskan di sini Isya, kan? Yang terbentang sampai menjelang fajar. Ya. Kalau saya tuliskan di sini pakai bahasa Arabnya seperti ini, fajar, di sini al-Isya misalnya. Baik. Fokus baik-baik. Waktu sangat terbentang sampai menjelang fajar, atau kalau kita ingin batasi supaya tidak mepet dengan fajarnya, maka waktu singkat menjelang fajar disebut dengan sahar. Ya, sahar. Waktu singkat menjelang fajar. Ini kalau kita durasikan kisaran 15 paling maksimal sampai 30 menit ya sebelum fajar. Waktu yang dari ba'da Isya sampai ke sahar ini, kalau kita ambil batas kehati-hatian, ini yang disebut dengan lail, al-lail. Ya. Jika Anda ingin tunaikan sholat di jenjang waktu ini, kita telah sepakati dari kalimat Nabi di hadis Al-Bukhari nomor hadis 37 itu, bahwa kalimatnya berbunyi man qama ramadhana. Sifatnya disebut dengan qiyam. Jika Anda ingin tunaikan qiyam, sholat di malam-malam Ramadan, ya, di malam-malam Ramadan, bahasa Arabnya malam itu lail, maka waktunya sangat terbentang dari ba'da Isya sampai menjelang fajar. Ya, dengan batas ini untuk kehati-hatian ke fajar. Sampai Anda bisa tunaikan witir. Nabi gunakan kata qiyam dengan penggunaan kata dasarnya qoma itu untuk memberikan fleksibilitas. Mungkin ada di antara kita yang terlampau lelah karena bekerja baru pulang, jangan paksakan, karena sholat yang ditunaikan dalam keadaan lelah, mengantuk, tak akan maksimal. Sulit untuk membangun rasa kekuatan diri sehingga bisa beristighfar dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa istirahat dulu, Anda bisa tidur sejenak misalnya, ya. Lalu Anda tunaikan setelah tidur, Anda bangun misalnya menjelang waktu-waktu ke sahar, taruhlah Anda bangun jam 2.30, ya, kan mustahil dari bangun langsung sholat. Ya, orang bangun kan nggak ada orang bangun langsung sholat. Pasti orang bangun duduk sejenak, kan? Kemudian dia berwudu dulu, sebelumnya bersih-bersih, baru menunaikan sholat. Mungkin sholat dimulai sekitar jam 3, saya kira akan sangat cukup mungkin, ya setengah jam, ataupun 1 jam sampai ke jam 4 menjelang fajar tiba. Nah, jika Anda tunaikan setelah tidur dulu, maka keadaan sholatnya disebut dengan tahajud namanya. Ya kan? Tahajud. Nah, ini namanya.
Dari kata hajada, akar kata utamanya ditambah ta di depannya, ditasydidkan huruf sebelum akhirnya. Tahajud, ya berarti memiliki makna beraktivitas setelah tidur terlebih dahulu. Namanya ini. Hanya dalam skala waktunya masih dalam konteks waktu qiyam. Hanya ditunaikan setelah tidur terlebih dahulu. Sifat penunaian sholatnya tetap menggunakan sifat tarawih. Jadi ini disebut dengan tarawih, kan? Nah sekarang soalannya muncul, Ustadz, kalau saya tunaikan ya qiyam ini sebelum saya tidur ba'da isya, saya ingin langsung setelah sholat sunnah ba'da isya, saya tunaikan qiyam Ramadannya. Ya, kerjakan, tunaikan, sempurna, ditutup dengan witir kemudian. Lalu saya tidur. Maka pertanyaannya, kalau saya bangun sebelum waktu sahar ini, ya, kita contohkan fajarnya 4.35 misalnya. Ya, maka mengambil waktu saharnya kurang lebih jam 4:05, ya kan? Nah, 04:05 baik waktu Indonesia bagian barat atau disesuaikan dengan waktu yang lainnya. Kemudian saya bangun ternyata jam 3 misalnya, 03:00 setelah menunaikan qiyam sebelumnya dan insya Allah dengan sifat tarawih. Apakah boleh saya kemudian menunaikan tahajud lagi di malam ini? Ya, bolehkah kemudian menunaikan tahajud setelah saya menunaikan qiyam sebelum tidur? Jawabannya sangat singkat, padat, boleh. Silahkan. Ya, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam kebolehan ini. Yang berbeda hanya persoalan witirnya saja. Apakah witir lagi atau tidak? Kan? Ini langsung bahkan ada petunjuknya dari Nabi SAW dalam satu kejadian ketika Nabi telah menunaikan qiyam di sholat malamnya, kemudian beliau istirahat sejenak. Setelah beliau selesai witir, diduga fajar tiba, tapi ternyata setelah dicek fajar belum tiba. Maka beliau tunaikan lagi sholat 2 rakaat. Setelah tuntas 2 rakaat itu ternyata azan kemudian, ya, azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini situasi di luar Ramadan, bukan saat Ramadan. Baik, ketika beliau menunaikan ini, tiba kemudian azan. Maka selesai beliau menunaikan salat, kemudian menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, lalu dilanjut ke salat subuhnya. Nah, jadi di sini para ulama memberikan kesimpulan tidak ada persoalan jika seseorang ingin menunaikan qiyamnya ba'da isya, lantas kemudian ditambah dengan malamnya dia bangun tahajud jika ingin ia kerjakan, tapi ini pun dalam konteks tidak membebani ya bagi seseorang, sehingga dengan itu tidak memberikan dampak lemahnya aktivitas di esok harinya. Jangan sampai karena alasan malamnya tahajud lagi, besoknya pekerjaan jadi malas, gitu kan? Nah, kemudian aktivitas tidak terlaksana dengan baik. Karena itu Nabi memberikan contoh kepada kita memaksimalkan salah satu, imma sebelum istirahat atau setelahnya, supaya kita bisa maksimal juga fresh esok harinya menunaikan aktivitas yang kita kerjakan. Tinggal persoalan witirnya, apakah witirnya ditunaikan lagi atau tidak. Ya, sebagian ulama berpendapat, khususnya dari mazhab Hambali, berpendapat secara tekstual pada kejadian tadi tak usah sholat witir lagi. Ya, tidak usah sholat witir lagi. Kenapa? Karena zahirnya yang terlihat, kasat matanya yang nampak bahwa Nabi setelah sholat 2 rakaat tadi, ya beliau witir, kemudian tahu bahwa fajar belum tiba, beliau sholat 2 rakaat lagi, dan tidak ditutup dengan witir. Maka ada yang menyimpulkan, silahkan tambah tahajud, tapi tak perlu witir lagi karena sebelumnya sudah selesai. Ini bagian yang pertama. Yang kedua pun ada yang berpendapat, tak ada masalah kalau ingin witir lagi. Karena witir yang ini menutup sholat yang 2 rakaat dikerjakan lagi. Ya, sedangkan witir yang pertama menutup sholat yang golongan pertama yang telah kita kerjakan. Jadi kalau dalam konteks di sini Anda sholat kemudian witir, sholat witir Anda menutup sholat yang sebelumnya, rangkaian sebelumnya. Adapun setelah ini jika Anda ingin sholat lagi, maka dibuka dengan sholat baru dan sholat itu ditutup dengan witir yang kemudian dikerjakan setelahnya. Adapun menjawab pertanyaan yang pertama tadi, kan Nabi tidak sholat witir. Patut diduga beliau tidak witir itu karena adzan telah berkumandang. Karena itu tak ada kesempatan menunaikannya.
Ya, dengan demikian golongan kedua berpendapat kalaupun adzannya masih panjang atau ada sekat waktunya terlihat atau nampak, mungkin Nabi pun akan mengerjakan witirnya. Ini hanya perbedaan pendapat saja. Ya, kalau Anda ingin tunaikan tak ada masalah, tidak pun tak ada masalah. Yang salah? Bukan yang tidak sholat, karena ini pun sifatnya sunnah. Ya, tidak ada orang nggak sholat sunnah dibilang salah dan dosa. Ya, sunnah itu kan kalau dikerjakan berpahala, tak mampu pun tidak mengapa. Jadi jangan berdebat pada sesuatu yang tidak meningkatkan keilmuan kita, tidak menguatkan iman kita, dan tidak menambah wawasan kita. Cukup apa yang kita pilih, itu yang kita ikuti dan hormati pilihan orang lain. Selesai. Baik. Nah, ini tuntas persoalan ini. Mudah-mudahan tahun depan pertanyaan ini tidak berulang. Ya. Kalau tidak, saya akan pijit bel. Pepeo mengulang pertanyaan sebelumnya. Oke ya? Baik, yuk kita lihat ke sini. Baik teman-teman, sekarang tersisa pernyataan. Ini sudah kita bahas. Ya kan? Ba'da Isya tak perlu dibahas karena ini sudah jadi kewajiban yang kita tunaikan tiap waktu. Kita seharusnya lebih mengerti. Ba'da Isya telah kita tuntaskan qiyam. Ini juga fajar telah kita keluarkan, tahajud telah kita sampaikan. Sekarang yang paling menarik, antara jeda lail ke fajar, ada waktu singkat menjelang fajar, disebut dengan sahar. Jamaknya ashar. Asharun. Ya, ini jamaknya. Jadi ini bentuk tunggalnya saharun. Ingat, jangan salah baca ya. Ini ada sihrun, ada saharun. Itu beda. Ya, ini disebut dengan saharun, jamaknya asharun. Kita kembalikan ke sini. Sahar adalah waktu singkat menjelang fajar. Batas antara lail dan fajar. Tadi saya tuliskan kisaran 15 sampai 30 menit lah. Kurang lebih demikian. Baik. Aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar disebut dengan sahur namanya. Ya, aktivitasnya disebut apa? Sahur. Nah. Jelas? Baik, jadi ketika Nabi dalam hadis sahih mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Silahkan makan di waktu sahar. Demikian cara menerjemahkannya. Ya. Makanlah kalian di waktu sahar. Ya, di waktu sahar. Nah, sehingga dipopulerkan makan sahur. Sahur gitu ya. Nah, sahur itu artinya makan yang ditunaikan di waktu sahar. Kalau Anda bisa kerjakan makan di waktu sahar ini, maka kata Nabi, fa inna fis sahuri barakah. Anda bisa mendapatkan berkah. Kita tulis dengan bahasa Arabnya barakah. Ini redaksi hadisnya. Fa inna fis sahuri barakah. Apa itu barakah? Ya. Barakah itu secara singkat ziyadatul khair. Ya, ziyadatul khair, bertambahnya nilai suatu kebaikan. Ziyadatul khair. Kurang lebih begini tulisannya. Ya. Ziyadatul khair. Ya. Bertambahnya satu nilai kebaikan. Nilai positif. Contoh, maaf, pakaian ini berkah ketika pakaian ini memiliki nilai-nilai kebaikan yang bertambah. Bisa dipakai ibadah, dipakai mengerjakan yang baik-baik, kan? Kacamata ini berkah ketika kacamata ini digunakan untuk membantu melihat yang baik-baik. Itu berkah. Harta itu berkah ketika harta mampu dikelola dan digunakan untuk bisa mendapati yang baik-baik. Itu berkah namanya. Nah, sedikit tapi berkah. Sedikit terlihatnya tapi manfaatnya banyak. Itu berkah namanya. Di sini Nabi katakan ada makan yang berkah. Ada yang makan di waktu sahar yang saat dikerjakan akan menambah nilai-nilai kebaikan yang mampu kita kerjakan.
Nah, apa rahasia di balik kebaikan itu? Mari kita gali beberapa bagian menurut paparan di antara para ulama-ulama kita. Satu, dari aspek fisik. Ya, lebih tepatnya aspek kekuatan fisik. Orang yang makan di waktu sahar yang disebut dengan sahur itu, ya misal kisaran 15 sampai 30 menit sebelum azan berlangsung, sebelum waktu fajar tiba, itu dari segi kekuatan fisik akan lebih kuat dia bisa menahan lapar dan haus, ya. Karena lebih kecil durasinya sampai ke maghrib dibandingkan dengan orang yang makan di waktu lebih awal dibandingkan waktu sahar. Jadi kalau ada orang makan jam 3 misalnya, 03, ya 03, 00. Jadi kalau mengacu pada konteks penamaan ini secara bahasa dan rumus Nabi, sebetulnya kalau waktunya jam 3, fajarnya jam 4.35, ini belum bisa disebut makan sahur. Ini disebut makan lail namanya. Makan malam-malam. Ya. Jadi kalau ada dari masjid jam 3 bilang sahur, sahur, Anda bisa bilang belum. Tapi mungkin bukan itu. Maksudnya mengingatkan dari masjid. Ayo cepat siap-siap mau sahur di waktu sahar. Ya. Nah, kita hitung sekarang. Anda makan jam 3. Maghrib misalnya sekarang jam 17.50. Tuh. Berapa jam bisa menahan lapar ke sini? Kan? 14 jam 50 menit. Kalau kita mau fair kemudian tinggal dikurangi saja. Cukup lama kita tahan. Tapi kalau Anda jadikan jam 3, makan jam 4 misalnya. Naik 1 jam. Atau 4.10 misalnya. Anda tinggal kurangi saja. Maka durasi untuk menahan lapar itu dan durasi untuk mengumpulkan tenaga dalam tubuh kita itu semakin pendek waktunya berbanding dengan terbalik semakin kuat tenaga kita karena aktivitas yang kita tempuh disuplai dengan tenaga yang cukup dengan waktu yang cukup singkat dibanding sebelumnya. Maka energi itu yang bisa kita gunakan untuk banyak beribadah. Baca Qurannya enak, zikirnya enak, risetnya enak, kan? Beraktivitasnya enak. Tapi kalau lebih dini Anda makannya, maka energi kita akan banyak terkuras. Pikir sesuatu terkuras, berjalan terkuras. Kalau sudah banyak terkuras, maka persamaannya energi banyak keluar, lemah keadaan fisik kita. Ini yang menyebabkan banyak orang sering banyak istirahat, ingin tidur. Ya, beda antara tiduran dengan tidur, itu berbeda. Tiduran mungkin singkat, 5 menit itu tiduran. Tapi 50 menit itu tidur namanya. Saya mau tiduran dulu. Tapi 1 jam tidur namanya itu. Jelas ya? Nah ini yang ingin saya tekankan. Satu ini. Yang kedua teman-teman. Keberkahannya, nilai kebaikannya ada pada satu rahasia besar. Yang langsung diisyaratkan dalam Al-Quran. Bahkan dikuatkan oleh Nabi SAW bahwa waktu sahar ini waktu yang sangat istimewa dan waktu yang sangat mustajab untuk dikabulkannya doa. Ya. Bahkan Allah langsung menyampaikan, ibadi hambaku, siapa yang meminta kepadaku aku berikan. Siapa yang bermohon aku kabulkan. Man istaghfara li, siapa yang istighfar minta ampun kepada aku. Ghafartulah, aku ampuni semua dosa-dosanya. Maka tidak ada yang paling indah ketika Anda makan misalnya. Ya, Anda makan jam 4, 15 menit cukuplah paling lama. Jangan banyak ngobrol-ngobrol. Waktu sahur bukan untuk diskusi. Oke? Anda selesaikan makannya 15 menit. Ada sisa 15 menit sebelum fajar. Anda bisa perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk bersama keluarga. Ajak sama-sama. Minta sama Allah. Mau minta apa? Ya Allah, angkat wabah yang tengah kami hadapi saat ini. Ampuni dosa-dosa kami jikalau kami banyak salah. Yang dengan kesalahan itu banyak ujian yang sulit kami hadapi saat ini. Walaupun kami mampu ya Allah. Dengan keyakinan kami bahwa Engkau tidak mungkin menurunkan ujian kalau kami tidak mampu mengatasinya. Minta. Ya Allah, kami mohon jadikan keluarga kami keluarga penghafal Al-Quran. Ya Allah, jadikan kemudahan bagi ayahanda untuk mencari rezeki.
Berikan kesabaran pada keluarga ketika diuji dengan persoalan-persoalan yang tengah kami hadapi. Minta. Itu waktu yang paling indah. Nah, jika ada satu tawaran 15 menit atau kurang dari itu, kemudian Anda diberikan kesempatan memohon dan saat itu akan dikabulkan. Kira-kira Anda mau minta apa? Waktunya hanya 15 menit atau kurang daripada itu. Anda silahkan minta. Apapun yang Anda minta akan dikabulkan. Ini mirip, Anda diberi waktu 15 menit, kasih uang nih, 10 miliar. Mau beli apa aja silahkan. Saya yakin semua akan sibuk ingin mencari ini, mencari itu. Ada yang pengen minta dunia, pengen minta ini, minta akhirat, minta surga. Tapi ada satu yang diajarkan oleh Al-Quran. Jika Anda mampu mengamalkan ini, maka kedahsyatan akan Allah turunkan dengan memberikan semua apa yang Anda butuhkan sekaligus mengampuni dosa-dosa yang pernah Anda kerjakan. Keberkahan itu, kebaikan itu bisa ditemukan rumusnya di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 18. Di sini langsung Allah sampaikan wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari, dan saat tiba waktu-waktu sahar itu. Ashar tadi saya sampaikan jamak dari kata sahar. Kenapa Allah ingin sebutkan ashar? Seakan-akan Allah ingin berikan kesempatan, kalau sahar hari ini nggak dapat, besok dapat. Besok nggak dapat, besoknya lagi dapat. Demikian saya bentangkan, kata Allah, banyak setiap hari sebelum datang fajar kesempatan untuk Anda lakukan. Dengan amalan yang Anda kerjakan pada saat itu, anugerah bisa diberikan begitu melimpah. Apa diantaranya? Hum yastaghfirun. Kata Allah, mereka banyak istighfar. Istighfar, istighfar, istighfar. Allahu Akbar. Jadi kalau tadi hadis qudsinya mengatakan mau minta dikabulkan, ya, mau mohon diberikan. Tapi kalau ada istighfar langsung diampuni. Kalau ada 3 pilihan ini disampaikan pada kita, kita mau ambil yang mana? Mau minta, ya kan? Diberikan, mohon dikabulkan, atau kita beristighfar diampuni. Maka rumus cerdasnya kata para ulama, pilih bagian ketiga, minta istighfar. Karena Al-Quran pun mengarahkan kepada bagian ini. Kenapa? Karena orang istighfar itu, kalau sudah istighfar dosanya diampuni, kosong dari semua dosa, maka mudah tersambung dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga belum minta pun berpotensi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang-orang dulu jika punya hajat, keinginan kepada Allah, banyak di antara mereka yang membiasakan istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bahkan pernah saya kisahkan pada Anda, kisah tentang seorang tukang roti yang sering istighfar itu. Anda bisa cek kembali dalam ceramah-ceramah yang pernah saya sampaikan. Dengan rajinnya istighfar, dia katakan, tidak pernah ada doa yang saya mohonkan kepada Allah, kecuali selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, orang ahli istighfar, dosanya cepat diampuni oleh Allah, terjaga dari semua kesalahan dan dosa. Allah menjaganya dengan cara yang baik tentunya. Kemudian yang kedua, ini yang paling menarik, orang rajin istighfar, oleh Allah cepat dikabulkan doa-doanya. Dan yang ketiga, orang rajin istighfar akan disejajarkan oleh Allah dengan orang-orang sabar, orang-orang khusyuk dalam salat, orang-orang rajin infak, dan orang-orang yang jujur dalam kehidupannya, dan mereka ditempatkan dalam surga yang selevel. Itu ditemukan di Quran surah ketiga ayat ke-17. Ya, as-sabirina, dan orang-orang sabar itu. As-sadiqina, orang-orang jujur itu. Ya, kalimatnya perhatikan, as-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, dan orang-orang yang khusyuk dalam salatnya itu. Wal-munfiqina, dan orang-orang yang rajin infak, dermawan. Masya Allah, orang sabar, orang jujur, orang khusyuk dalam ibadah salatnya, orang dermawan. Yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang rajin istighfar ketika waktu sahar itu tiba. Jika ada tawaran diberikan kepada Anda, bukan sekedar makan, doa dikabulkan, dosa-dosa kemudian diampuni, dijaga oleh Allah. Tapi penjagaan ini bukan maksum. Kalau maksum sifatnya Nabi SAW.
Ya, para nabi maksum, tidak mungkin berbuat salah karena ada penjagaan Allah. Kalau kita diampuni dosa oleh Allah, diarahkan untuk berbuat nilai-nilai kebaikan. Ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat yang ditempatkan oleh Allah untuk mengawasi tindakan kita, membisikkan kalau ada kesalahan-kesalahan mungkin berpotensi kita kerjakan. Dan yang terakhir, dikumpulkan oleh Allah di surga bersama 4 golongan terbaik. Kalau tiap menjelang subuh Allah tawarkan dan belum Anda ambil juga karena sibuk dengan makanan, maka berapa kali sahur lagi mesti Allah tawarkan kepada kita untuk memberikan semua keistimewaan tadi. Sekarang sudah hari yang ke-7, ada peluang besok di yang ke-8, ada peluangnya lagi di yang ke-9, tapi kita tidak mengerti dan tidak mengetahui di hari keberapa kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya memberikan saran bagi saya dan kita semua, kalau ada peluang esok kita bangun, berikan kesempatan untuk hidup, manfaatkan waktu sehari ini sebagai pemberian dari Allah untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.